Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat ya. Dan semoga kalian tetap menjaga kesadaran kalian. Agar nih, siapa tahu nih yang lagi nonton TPS, teman perjalanan spiritual ini, kalian lagi menghadapi masalah yang dimana kalian butuh yang namanya kesadaran untuk mengambil keputusan yang tepat. So, hari ini bisa dikatakan, kita kedatangan teman perjalanan spiritual yang bisa gue omongin bahwa TPS ini ada karena ada beliau. Siapa lagi kalau bukan Daniel Mananta. Yes! Thanks udah atas waktunya mau gue undang walaupun ini studionya lu sendiri Bang. Dan gue deg-degan sebenarnya hari ini gue deg-degan banget karena mengundang orang yang benar-benar yang gue pengen banget gitu. Wow. Dan gue takut salah ngomong karena lu presenter. No. Gue baru dikit-dikit belajar public speaking itu bikin gue kayak gue mampu nggak ya gue ngobrol sama video Daniel gitu ya. Gue mendingan manggilnya Pram atau Ryu. Boleh, bebas. Kalau gue biasanya karena gue terbiasa karena ketika di dunia entertainment kita kan harus memberikan branding kan. Yeah. Nah, gue biasa memanggil diri gue Ryu tapi terkadang kayak si Marsyanda pernah gue undang, terus si Bella Fauzi terakhir manggil gue Prama karena the reason Bella Fauzi kebetulan teman kakak gue. Oh. Jadi ya udahlah. Jadi kecil. Dan gue akhirnya berdamai untuk siapapun memanggil gue terserah gitu. Awalnya gue itu idealis banget. Harus Ryu. Ya harus Ryu banget. Nah karena ya magician kan ya you know lah ya. Ada image yang harus dijaga. Ya harus image dijaga. Tapi lama-lama ketika masuk ke dunia spiritual, masuk podcast, akhirnya kayak gini, ketika kita misalnya lu jadi VJ Daniel gitu ya, yang MTV, orang kan nyorotnya ke lu, ya kan. Nah, tapi kan kita sebagai presenter yang host gitu ya, orang kan nyorotnya justru ke bintang tamunya, right? Yeah. Jadi akhirnya lama-lama bisa membuat gue egonya turun banget untuk hal itu dan itu nggak gampang lah. Ya mau nggak mau. Ya kayak misalnya, kalau misalnya magician gitu siapa? Deddy Kobusier. Iya. Dia namanya Cahyadi kan sebenarnya. Iya, Deddy Cahyadi Sunjoyo. Iya, rada nggak keren ya. Iya, makanya gitu. Dan nggak tahu kenapa di Indonesia dunia magic kurang begitu baik ya. Maksudnya dibandingkan luar negeri. Kalau luar negeri kan bisa dikatakan David Copperfield aja gue denger namanya David Sunarto. Wah, udah mulai jadi komedian ya. Enggak, maksudnya memang di luar negeri memang ya mungkin seninya memang seni di sana kali ya. Makanya lebih berkembang, lebih maju. So, mungkin awal-awal gue mau ngebahas bahwa boleh cerita dikit nggak sih perjalanannya menuju menjadi VJ Daniel itu gimana sih? Right. Perjalanan sedikit aja, maksudnya gue mungkin seorang anak berketurunan Chinese yang tinggal di Pluit gitu kan, dan habis itu kuliah ke Australia, ke Perth. Balik dari Perth itu umur 20 dan di bulan April 2023 April 2003 gitu kan, which is 21 tahun yang lalu, mereka ngadain MTV VJ Hunt, dan dari 6.000 orang gue terpilih menjadi 10 finalisnya, dan dari 10 finalis gue menjadi pemenangnya di MTV VJ Hunt tersebut. Dan sejak saat itu lahirlah si VJ Daniel ini, kayak gitu sih. Dan gue emang udah suka banget sih sama dunia per VJ-an. Gue waktu zaman di Australia pun gue emang nontonnya MTV mulu, 24 jam MTV muter terus di kamar gue gitu. Dan memang tahun itu memang lagi marak banget kan, memang besar banget MTV gitu. Siapa sih nggak kena MTV kan? Gue suka music videonya, gue suka VJ-nya, cara mereka ngebawainnya. Jadi gue benar-benar kayak emang udah ngefans banget aja sama si VJ ini gitu. Dan jadi ketika gue terpilih itu udah kayak I found my calling banget. Kayak gue bilangnya analoginya itu ketika sebuah puzzle dan lu ada satu puzzle nih yang ngilang gitu, di mana dan lu tiba-tiba nemuin, dan pas lu masukin klek, you know that feeling of klek kayak gitunya. Nah, I think itu yang gue temuin ketika gue ada di atas panggung dan gue ngomong anak nongkrong MTV kayak gitu, dan semua pada teriak gitu. I was like, wow, this is my office, this is my life, I love it, this is my passion.
karena nggak banyak orang ketika ada di atas panggung mereka nyaman. Dan lucunya semesta yang mengarahkan ke situ juga gitu ya. Tuhan sang pencipta semesta yang mengarahkan ke situ. Nah itu sempat dari Perth ke Indonesia, sempat dapat ini nggak sih, ngerasain culture shock nggak sih? Karena kan udah bertahun-tahun gitu kan. Nah masuk ke Indonesia yang apapun beda banget gitu kan secara itu gimana tuh? Good question. Gue pas pertama kali ke Perth itu gue ngalamin culture shock. Dan pas gue dari Perth balik ke Jakarta, culture shock lagi gitu. Apa yang bikin culture shocknya di Perth? Sorry, dari Jakarta ke Perth atau dari Perth ke Jakarta? Dari Jakarta ke Perth dulu deh, baru sebaliknya. So, dari Jakarta ke Perth itu gue umur 13 tahun saat itu. Jadi untuk menemukan teman-teman aja itu kayak beda aja gitu. Maksudnya cara mereka berteman, cara mereka ya beda banget. Dan apalagi again ya, gue bukan anak Jakarta, to be honest. Gue anak Pluit gitu. Pluit yang ada di bubble yang kebanyakan Chinese semua mayoritas gitu. Dan dari Medan lagi gitu kan. Nah jadi kayak orang Medan? Gue bukan orang Medan. Gue nyokap gue itu orang Padang tapi gede di Medan. Bokap gue orang Lampung. Tapi ketika kita gue gedenya di Pluit, dan Pluit itu mayoritas orang Medan gitu. Nah jadi ketika gue besar di Pluit dan masuk ke Perth itu benar-benar beda banget. Gue sampai akhirnya misalnya contoh deh, dulu gue dengerin lagu-lagu kayak Aaron Kwok, Andy Lau, karena di situ gede di situ gitu, Jackie Chung gitu misalnya. Nah sekarang pas gue di Perth, gue mulai dengerin lagu Dewa 19, gue mulai dengerin lagu siapa ya saat itu ya, kayak Iwan Fals, Slang, yang dulu tuh nggak ke expose ke gue kayak gitu, karena kita benar-benar Chinese banget gitu kan. Nah akhirnya pertemanan pun juga berbeda tuh, yang mulai kenal lah sama anak-anak Jakarta Selatan gitu. Ada sahabat gue yang dari PL dan akhirnya gue yang tadinya lumayan culture shock. Dan abis itu ada satu lagi sih, ketika gue introduce nama gue, what's your name? Daniel. Daniel itu nama cewek kalau misalnya di Perth, misalnya di Australia. Daniel. D-A-N-I-E-L-L-E itu dipronounce-nya Daniel. Tapi kalau misalnya kan gue di Jakarta ngomongnya selalu Daniel gitu kan. Nah cuman kalau misalnya di luar negeri itu harusnya Daniel. Kesel banget kalau Daniel. Jadi gara-gara gue salah pronounce Daniel itu, dan kebetulan gue di sebuah asrama yang isinya cowok semua. Udahlah dulu, you have a girl's name, hahaha, you're gay. Kesel banget. Zaman itu. Dan akhirnya gue dibully juga, dan gara-gara gue offbeat banget. Sampai akhirnya gue kuliah, kayaknya pas kuliah tuh gue udah mulai lumayan ngerti lah budaya Perth seperti apa, budaya di Australia seperti apa, dan gue ngomongnya aksennya pun juga udah ke Australiaan. Kalau Australia kan ngomong Hawaii. Ya kan. Nah abis itu udah mau keluar bahasa Australia. Nggak, karena kakak gue kuliah di Monash di Melbourne. Itu kota mati sih rasanya. Apalagi di Perth. Gitu, lebih parah ya saat itu. Parah. Dan akhirnya ya ketika gue nyampe balik ke Jakarta, ya dapat culture shock lagi gitu, dimana gue tuh dengan budaya Australia tuh semuanya serba tertata, kayak gak ada tuh buang sampah sembarangan. Ini ngelihat orang buang sampah sembarangan tuh dengan santainya gitu kan. Dan abis itu kayak budaya ya kita damai aja deh, kita kasih duit segala gitu, atau biar bisnis lancar, itu kita kayak harus ngasih pelicin kemana-mana segala kayak gitu, amplop dan lain-lain. Itu gue bener-bener kayak kayak nggak nyaman banget gitu. Nah itu culture shock berikutnya gitu, karena gue sendiri juga mulai coba berbisnis, dan gue yang kayak nope, gue nggak mau. Dan mungkin sampai hari ini tuh gue masih gue bawa tuh culture dimana gue saklek banget, gak akan memberi untuk memuluskan sesuatu. Gue pengen semuanya by the rules kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin sebisa mungkin gue pertahankan gitu ya. Kayak misalnya mau bikin bisnis apa, harus ngasih uang ke Pak RT-nya lah misalnya, atau apa kayak gitu, supaya urusannya. gitu. Jadi
itu gue mendingan lama daripada kayak kalau misalnya gue mau ngasih apa ya, kalau misalnya gue mau ngasih sesuatu emang karena gue pengen ngasih hadiah gitu, emang karena lagi ada hari raya gue pengen ngasih hadiah, atau mungkin gue abis keluar negeri gue pengen beli oleh-oleh buat dia gitu dan lain-lain, tapi bukan karena gue pengen dilancarkan sesuatunya kayak gitu sih. Itu gue bawa sampai sekarang, dan itu culture shock buat gue yang cukup besar juga gitu. Nah, tapi ini yang menarik adalah, sadar nggak sih ketika kita mungkin tidak nasionalis gitu ya, ketika luar negeri gitu denger lagu Indonesia dia nasionalis gitu, justru hal-hal keindonesiaan itu keluar ketika kita di luar negeri. Ngerasain kayak gitu nggak sih? Exactly, ketika nyanyi lagu Indonesia Raya di tanah orang itu ada lebih merinding, right? Ada sebuah bulu kuduk pun juga ikutan merinding gitu. Ngelihat bendera merah putih kibarkan gitu di Perth gitu ya, kayak wow, this is something banget gitu. You're right. Dari situlah mulai ini VJ dan sebagainya, akhirnya yang bikin gue menarik, dan gue sempat membeli salah satu produk bisnis lo itu Bang, di waktu itu sempat di Pondok Indah ya, Damn of Indonesia. Damn, I love Indonesia. Nah, itu gimana tuh, kan lu kan sebagai VJ Daniel, sebagai presenter dan sebagainya, sebagai artis gitu ya, boleh katakan artis. Itu gimana tuh? Maksudnya menyelesaikan dirinya akhirnya membuat bisnis tuh gimana tuh? Sebenarnya gue itu pedagang in the inside sih menurut gue. Jadi gue emang businessman yang kebetulan bergerak di dunia industri entertainment. Jadi bokap gue punya toko di Mangga 2, gue udah pengen dibukain toko di Mangga 2, nggak tahu ini anak malah pergi ke entertainment gitu. Nah, jadi I think itu apa ya, ketika berbisnis it's a natural thing jadinya. Dan akhirnya gue bikin brand sendiri, yaitu Damn I Love Indonesia sendiri gitu. Itu sempat ini nggak sih? Nah, tadi kan sempat ngomong kayak orang tua sempat mau buatin toko, bisnis dan sebagainya. Nah, ya kita tahu bahwa di era dirimu Mas, itu kan bisa dikatakan era yang mungkin beda sama era milenial, beda sama era Gen Z gitu ya, yang dimana mungkin saatnya orang tua lebih terbuka dengan cita-cita anaknya. Nah, saat itu gimana tuh orang tua ketika lu Mas mau, gue mau David Daniel nih, gue mau di dunia entertainment nih, itu gimana tuh? Kalau misalnya, nah gue bersyukur banget bokap nyokap gue itu very supportive ketika gue mau masuk ke dunia entertainment. Karena nggak banyak Chinese yang mengizinkan anaknya masuk ke dunia entertainment. Kebanyakan dagang, right? Kebanyakan dagang, exactly. Lo tolak ukur lo sukses adalah lo punya toko. Kalau misalnya lo belum punya toko, well, lo belum sukses sebagai seorang Cina. Tapi kalau misalnya dari ketika gue bikin brand Damn I Love Indonesia, nah itu lumayan banyak tantangan dari orang tua gue. Karena mereka ngerasa, pertama, gue pengen bikin sebuah PT. Dibilang, ngapain lu bikin PT? Gitu, it's useless gitu kan. Apalagi lu mulai ngebayar orang-orang kayak misalnya temen gue sebagai finance-nya, yang satu sebagai marketingnya. Ya elah, ngapain? Lu aja udah marketingin. Ini yang untuk urusan finance, mami aja yang ngurusin finance-nya gitu. Untuk ngurusin operational produk, papi aja yang ngurusin. Nah, jadi bisnis keluarga banget gitu. Gue bilang, enggak. Gue justru pengen bikin sebuah brand yang profesional gitu. Nah, tapi mereka lumayan, karena emang bokap gue dari dulu kan bisnisnya bisnis dia sendiri, semuanya dia sendiri gitu kan. Sorry, maaf. Bukan berarti gue ngomong kayak rasis ya. Maksudnya saat itu kan memang, maaf ya, maksudnya keluarga Chinese kan, kalau gue lihat juga dari lu, dan gue punya temen keluarga Chinese, dan memang keluarga gue juga campur-campur juga kan, ada Chinese juga. Itu memang mereka memang kalau buat bisnis apa-apa memang sendiri ya, memang maksudnya jarang yang melibatkan banyak orang gitu, atau gimana? Mungkin, secara mayoritas mungkin. Tapi gue tahu beberapa keluarga Chinese yang udah konglo-konglo sekarang. Iya. Beda lah eranya, bos. Beda lah eranya. Ya kan? Jadi maksud gue kayak bukan artinya semua keluarga Chinese kita pukul rata bahwa hanya keep it in the family gitu. Tapi nggak juga gitu kan. Ada yang menggunakan profesional juga dan akhirnya sukses juga gitu. Nah, jadi kalau gue tipikal yang pengen profesional gitu. Dan hari ini sih gue baru ngeh ya kalau misalnya
ketika kita nge-hire profesional dan bukan anggota keluarga kita, menurut gua resikonya memang lebih besar karena kita Pasti. bukan ngegaji keluarga sendiri. Karena kalau misalnya keluarga sendiri, ya kita bisa main aman lah. Bro, bisnis lagi berat nih, udah ya gajinya bulan depan aja atau apa gitu kan. Jadi nggak ada rasa kayak bebannya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngegaji profesional, itu kan kita kayak, wah, this business has to work. Dan itu jadi belajar untuk bertanggung jawab yang lebih kan. Exactly. Dan yang kedua, kita membuat sebuah ekosistem gitu. Jadi kita memberkati, kita memberikan berkat bukan cuma buat dia aja, tapi buat keluarga dia juga gitu. Ketika kita nge-hire satu orang suami, kita memberikan berkat kepada istri dan anak-anaknya. Atau begitu juga sebaliknya gitu. Ketika kita nge-hire istri, berarti anak-anaknya pun juga diberkati juga. Jadi membuat sebuah ekosistem itu sesuatu yang memberikan kita sebuah risiko juga, tapi ketika kita memberkati orang-orang di sekitar kita, berkatnya pun juga ikutan turun gitu ke kita. Jadi I think kata-kata blessed to become a blessing itu menurut gue atau sistem tabur tuai atau karma atau percaya sama karma gitu. Menurut gue bahasa Kristennya karma adalah tabur tuai. Iya memang benar. Iya nggak sih? Jadi ya I think itu sebuah prinsip lah, prinsip kehidupan gitu. Di Islam juga ada bahasa karma juga tapi beda bahasa. Apa ya nggak salah adanya? Karma itu ya gue lupa namanya. Kurang lebih tabur tuai juga. Tabur tuai juga sama. Tapi dalam bahasa Arab mungkin. Ya, gue juga nggak belajar bahasa Arab juga. So, gue jadi menarik nih, Mas. Kita ngomong bahwa kan gue perhatiin lu itu bisnis tuh banyak kan ke nasionalis ya, berhubungan dengan Indonesia dan sebagainya. Ada nggak sih hubungannya nasionalis sama hubungannya dengan spiritual dalam diri itu ada nggak sih menurut lu pribadi? Ternyata ada banget ya. Mungkin nggak semua orang itu percaya Tuhan, tapi mayoritas orang itu nasionalis. Jadi kadang-kadang gue bisa memberikan sebuah perumpamaan tentang Tuhan, tapi bentuknya itu negara gitu. Ya kan? So good. I think misalnya gini, Indonesia itu tidak sempurna. Bukan karena negaranya tidak sempurna, tapi karena pemimpin-pemimpinnya. Agama itu mungkin tidak sempurna. Bukan karena agamanya tidak sempurna atau ajarannya, tapi mungkin karena pemuka agamanya kadang-kadang tidak sempurna karena mereka manusia juga. Jadi maksud gue ternyata mirip banget. Tinggal kita mau bawa kemana aja deh. Kita mau bawa ke arah negarawan atau kita mau bawa ke arah spiritual. Tapi message-nya, pesannya itu bisa masuk ke semua orang gitu. Jadi orang-orang yang tadinya kayak, gue nggak percaya sama Tuhan, gue nggak akan pernah dengerin semua speaker yang ngomongin soal Tuhan aja. Tapi ketika kita ngomongin soal agama, soal negara, mereka dengerin. Nah, message-nya untuk, misalnya contoh ya, lu mau nggak keluar negeri, tapi lu membawa nama Indonesia menjadi baik? Ya, lu harus bertanggung jawab dong. Pasti. Gitu kan? Pasti. Jangan di luar negeri lu ngeludah sembarangan, lu buang sampah sembarangan, habis itu lu pakai baju Dama Love Indonesia. Jangan malu-maluin lu sebagai orang Indonesia. At the same time, lu lagi... Pernah ada kejadian kayak gitu nggak sih? Untungnya nggak ada. Yang gue dengar semuanya very, 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 very good. Ada orang yang pakai baju Dama Love Indonesia malah nikah gitu. Oh gitu, serius? Iya, jadi beneran. Jadi kalau nggak salah adiknya Melanie Ricardo. Dia lagi pakai baju Dama Love Indonesia, tiba-tiba didatengin sama bule gitu cowok, lu dari Indonesia? Gue juga pernah ke Indonesia. Ngobrol-ngobrol, nikah. Oh, wow. Ya, lumayan lah ya, brand mau berkah. Jadi akhirnya stuff like that yang jadi mirip banget antara negara, cinta sama cinta sama Tuhan gitu. Karena ini kayak ya mirip aja sih. Ya, mirip. Ideologinya mirip gitu. Nah, tapi secara personal apa yang lu dapat dari Indonesia secara segi spiritual yang lu bener-bener lu dapat banget gitu, Mas? Gini. Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya esensi untuk lu bilang bahwa lu orang Indonesia adalah lu percaya sama Tuhan. Kalau misalnya lu tidak percaya sama Tuhan, gue orang Indonesia tapi gue ateis, itu nggak make sense. Karena kalau misalnya lu orang Indonesia, berarti lu benar-benar membawa ideologi Pancasila.
Tapi kalau misalnya lu nggak percaya sama Tuhan, lu ateis, itu berarti lu nggak percaya sama sila pertama dong. Iya. Iya, setuju. Dan sebenarnya banyak orang mengatakan ateis, ina itu, tapi sebenarnya secara esensial ateis sendiri kan banyak banget perspektifnya. Gue nggak ngedalamin ke situ sih. Iya. Nah, dari situ gue juga penasaran juga tuh pas lu akhirnya buat mungkin yang buat dulu kali ya. Lu kan sempet koreksi gue kalau salah ya. Sempat ini Mas, punya tumor ya di leher. Nah, Right. itu salah satu titik terendah atau gimana? Ya, turning point. Turning point. Betul banget. Okay. Jadi gini Pram, gue pas lagi di tahun 2012, konteksnya adalah gue udah menikah, istri gue hamil dengan anak pertama gue, dan tiba-tiba suara gue Hilang. karena gue eksploitasi abis-abisan. Oke. Gue teriak mulu, gue job gue ambil mulu, abis itu gue networking abis-abisan. Jadi setelah gue ngejob, malamnya gue clubbing, abis itu rokok, minum segala, pokoknya gue ini asap rokok, clubbing sampai jam 3, kurang tidur, abis itu besoknya kerja lagi, udah nge-MC lagi dan lain-lain. Sampai itu berhari-hari, sampai akhirnya pita suara gue nggak tahan. Ketika lu menggunakan suara lu dengan salah dan tidak pakai diafragma, akhirnya suara lu itu pita suaranya bekerja keras banget sampai luka. Ketika itu luka, yang terjadi adalah tetap gue siremin alkohol. Ah, serius? Iya dong, maksudnya karena malamnya kan clubbing kan, clubbing. Iya. Dan habis itu belum lagi kena asap rokok juga dan lain-lain. Akhirnya kegesek-gesek, tumbuhlah daging. Nah, itu si tumor jinak tersebut atau namanya nodul. Nah, si tumor jinak ini membuat gua tidak bisa bersuara, kayak gitu. Nah, aset yang gue punya dalam kerjaan gue itu kayak diambil gitu. Kayak diambil sehingga gue yang kayak ngerasa, istri gue baru aja married setahun, istri gue lagi hamil, anak gue nanti lahiran, gue mau gimana? Gue udah nggak bisa kerja lagi, gue mau jadi siapa? Gue mau jadi apa? Gue bukan presenter terkenal lagi. Lalu gue ini siapa? Bukan cuma suara gue yang hilang, tapi ternyata identitas diri gue juga hilang. Nah, itu yang paling... Memang zaman sekarang juga banyak orang yang akhirnya krisis identitas, right? I think so ya. Maksudnya mereka menjadikan pekerjaannya mereka sebagai identitasnya mereka. Nah, seharusnya seperti apa menurut lo? Nah, akhirnya ketika gue sembuh, ternyata gue diberikan identitas baru oleh Tuhan. Bukan sebagai si presenter terkenal. Identitasnya adalah, lo adalah anak yang gue sayangin banget. Lu adalah ciptaan yang gue sayangin banget. Dan itu adalah identitas lu sejati-jatinya. Lu adalah refleksi dari kemuliaan Tuhan. You know what I mean? Jadi akhirnya ketika gue mendapatkan identitas tersebut, apakah gue seorang presenter, apakah gue seorang YouTuber, apakah gue seorang businessman, itu udah nggak penting lagi. Yang penting sekarang adalah hubungan gue sama Bapa, sama Tuhan gitu. Betul. Supaya gue terus merefleksikan kemuliaan dia di dunia ini gitu. Dan itu identitas gue sejati-jatinya. Kalau misalnya gue nggak punya suara, apakah gue masih bisa memuliakan Tuhan dengan gue tanpa suara? Kalau misalnya gue paham maksud kondisi situasi. Kalau misalnya gue bukan lagi sebagai professional host, apakah dengan pekerjaan yang gue lakukan apapun itu, gue tetap masih bisa memuliakan Tuhan. Dengan apa? Karena ketika gue bisa memuliakan Tuhan, menurut gue udah sih, lu ngerjain apa aja, lu bakal happy. Setuju. Ya kan? Setuju. Gitu. Itu identitas kita sebenarnya sebagai manusia. Iya setuju. Gue setuju banget. Nah, tapi dengan momen itu sempat ini nggak sih kayak marah sama Tuhan atau kecewa sama Tuhan, sempat nggak sih dengan kondisi waktu itu kena tumor jinak? Karena gue percaya bahwa gini, perbedaan Tuhan sama manusia adalah Tuhan unlimited, right? Sedangkan kita punya limit. Nah, kita mempunyai limit cara kita memandang sesuatu, cara kita menerima message dari Tuhan aja kita mempunyai kayak batasan-batasan tertentu gitu. Nah, apalagi dengan dikasih message dengan dirimu
kena tumor. Nah, itu kan nggak gampang untuk menerimanya dan sebagainya. Pernah nggak sih momen itu Gue nggak marah sama Tuhan yang itu. saat itu? Tapi pernah nggak selama lu hidup? Pasti pernah. Boleh cerita nggak apa? Ada ceritanya yang lain. Oh, tapi berarti episode yang suara ini udah kelar ya? Enggak, soalnya gini. Gue melihat dari situlah gue lihat lu itu bertumbuh banyak banget, bertumbuh banget yang sehingga lu buat DNN, lu buat dan tentang kamu, dan itu gue percaya bahwa lu pasti mengalami sesuatu hal yang deep banget ataupun mungkin bahasanya ada rock bottom banget terhadap lu sama Tuhan. Nah, itu yang gue mau tahu dulu nih sebenarnya. Kalau misalnya di yang tumor jinak itu mungkin perkenalan sama Tuhan. Oh wow, itu justru dijadikan perkenalan sama Tuhan. Karena apa, Pram? Karena sebelum itu gue adalah orang yang ya ke gereja tiap minggu, apa adanya lah. Yang penting checklist gitu kan. Yang penting gue udah ke gereja. Sowan sama Tuhan gitu. Hai Tuhan gitu kan. Ya udah checklist lah. Gitu. Setuju. Tapi sekarang nih ketika gue sudah mempunyai hubungan dengan Tuhan, ketika gue ke gereja itu gue bisa nangis loh. You know what I mean? Like benar-benar, aduh Tuhan terima kasih ya, lu baik banget sama gue gitu. Nah, jadi maksud gue nih waktu itu perkenalan sama Tuhan. Kenapa gue bilang perkenalan sama Tuhan? Karena gue nonton film India, judulnya PK. Kayak gue pernah tahu deh. Lo pernah dengar apa sih? Jadi apa ceritanya? Ada alien datang ke dunia, nyasar gitu ya. Habis itu dia pengen pulang. Dia tanya sama semua orang di sekitar dia, gue pengen pulang. Rumah lu di mana? Rumah gue di situ, di atas. Dia nunjuk ke atas kan. Di angkasa situ. Orang bilang, "Hah, lu pengen ke surga?" Ya udah, lu pergi aja ke tempat ibadah ini. Lu tanya tuh sama ustadznya gitu kan. Abis itu si ustadznya ngomong sesuatu, abis itu dia kayaknya nih orang nggak ngasih gue solusi. Dia nanya lagi, "Lu mau kemana?" "Oh, gue mau pulang, gue mau ke sana." "Oh, lu mau rumah di situ? Ya udah, lu pergi aja ke pastor yang itu." Abis itu pokoknya dia pergi ke semua agama yang ada di dunia ini gitu. Sampai akhirnya di akhir ending film tersebut, dia bilang, ternyata di dunia ini gue baru tahu, gue baru sadar ada 2 Tuhan di dunia ini. Apa tuh? Tuhan yang menciptakan manusia dan segala isinya, Tuhan yang maha pencinta, sama Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Oh wow, Tuhan yang maha penghukum, Tuhan yang nge-condemn, yang kayaknya lu kalau misalnya salah sedikit, kayak bakal masuk neraka, dihukum gitu sama Tuhan. Jadi itu Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Itu yang bikin awal gue di ateis, gue sempet di ateis. Tapi ntar pas gue masuk ke konten lu tanya gue nggak boleh. Jadi akhirnya di situ Tuhan kayak kasih gue kesadaran, keren ya Tuhan tuh bisa berbicara melalui apa aja gitu, melalui film India. Setuju. Tuhan bilang sama gue, "Neil, lu selama ini menyembah Tuhan yang diciptakan oleh nyokap lu. Boleh nggak mulai hari ini lu menyembah gue? Menyembah Tuhan yang menciptakan lu. Tuhan yang penuh cinta. Mau nggak lu mulai hari ini melangkah untuk lebih mengenal gue lagi?" Nah, di situ gue bilang, "Mau Tuhan, aku pengen lebih mengenalmu." Nah, itu mungkin awal perkenalan gue sama Tuhan. Nah, tapi ada nih ketika gue marah sama Tuhan gitu. Itu karena gue kecewa ya. Karena gue kecewa, jadi konteksnya adalah ketika gue ngerasain banget kalau misalnya Tuhan minta gue untuk berpartneran sama dia untuk bikin film Susi Susanti. 7 tahun, Pram. 7 tahun persiapan gue untuk bikin film Susi Susanti, dan akhirnya tayang. Dan bahkan di awal 7 tahun tersebut, gue berdoa, "Tuhan, apa kalau misalnya proyek ini dari Engkau, lancarkan. Kalau misalnya proyek ini bukan dari Engkau, jauhkan investor." Hari itu ketika gue doa, investor ada yang bilang sama gue, "Oke, Neil, gue invest semuanya 100%. Itu Time International tuh. Lalu gue udah mikir kan kayak, ini proyek dari Tuhan. Thank you Tuhan. Oke. Kalau misalnya proyek dari Tuhan, berarti outcome-nya harusnya sukses. Bagus. Hasilnya ternyata tidak bagus gitu. Jadi bukan sesuatu yang ternyata gitu ya. Kita bisa
yang Tuhan lihat itu sebenarnya bukan hasilnya. Yang Tuhan lihat itu seberapa besar proses atau usaha yang kita lakukan. Prosesnya. Apakah kita memberikan yang terbaik Ya. atau kita memberikan setengah-setengah. Ya. Karena kalau misalnya kita memberikan setengah-setengah, ya sulit untuk dia mempercayakan kita sama proyek berikutnya. Itu gue ngalamin banget ketika gue podcast sama orang tau. Oh gitu? Maksudnya kayak misalnya gue, ya wajar lah lu pasti ngundang orang pasti kayak, lu punya ekspektasi kayak, oh kalau gue ngundang dia, pengen 1 juta nih, ini berapa? Ternyata, oh no gitu. Dan itu sering gue ngalamin gitu. Itu mood gue kayak itu gila banget. Akhirnya gue belajar kayak yaudah masa bodoh lah. Mau berapapun gue percaya itu dari Tuhan dan itu hasil yang Tuhan berikan ke gue, ya udah that's it gitu. Dan gue juga percaya kita membuat ini pun emang kebetulan lagi dibutuhkan banget oleh satu orang yang mungkin sekarang ini lagi nonton dan dia lagi perlu banget dengerin ini. Ya, dan setuju. Ternyata orang itu yang tadinya udah mikir, udah deh gue kayaknya pengen mengakhiri hidup gue, atau gue kayaknya udah pengen cukuplah. Dia mungkin udah tulis notes gitu ya di handphonenya dia gitu, kayak surat bunuh dirinya itu seperti apa ketika nanti ada orang ngebaca di handphonenya. Cuman tiba-tiba diinterupsi dan Tuhan bilang, enggak, gue masih ngeliat lo, gue sayang sama lo, don't do it gitu. Karena masih ada harapan lagi di hari esok. Cuman untuk satu orang itu aja, walaupun viewersnya mungkin nggak nyampe berapa lah ya, nggak nyampe ekspektasi kita, tapi come on, kita baru nyelamatin hidup satu orang gitu. You know what I mean? And that's good enough. Wow. Gue selalu mikirnya seperti itu sih ketika gue nge-podcast. Gue dari belajar banget nih hari ini nih ngomong beneran. Gue gue akhirnya mikir harusnya pola pikir gue seperti itu ya. Pram, kalau misalnya pilot Pram terbang, abis itu dia bilang, dia tanya sama pramugarinya, di belakang ada berapa penumpang? Cuman 1. Ya udahlah, gue mabok-mabokan aja lah. Udahlah, nih pesawat nyampe atau nggak nyampe, gue nggak terlalu peduli. Iya. Ya kan, tetap aja 1 nyawa gitu. Betul, setuju. Ya kan, nggak peduli kalau misalnya pesawat itu penuh atau enggak, tetap aja lu ngebawa jiwa gitu kan. Jadi maksud gue ketika bikin sebuah konten, ya gue tahu mungkin frekuensi kita ketika ngomong ke konten, nggak semua orang nangkep. Frekuensi kita itu berat gitu. Cuman maksud gue, yang nangkep ternyata lagi bener-bener ngebutuhin banget. Dan suka nggak suka, kita ngomong bahwa podcast spiritual seperti ini, podcast yang bisa dikatakan podcast idealis, right? Idealis banget. Iya kan? Idealis banget. Kalau gitu, karena gue sebelum gue buat TPS itu, gue research banyak hal juga gitu. Maksudnya, kayak podcast spiritual di Indonesia siapa sih gitu. Maksudnya yang keluar lu semua. Sama satu nama Sinar Pop, tapi Sinar Pop itu gue nggak tahu kenapa dia nggak aktif lagi gitu. Terakhir gue ngundang si Elo. Nah, dia nggak jualan. Karena nggak jualan. Podcast spiritual itu nggak jualan. Iya, masalah itu gitu. Nah, kadang-kadang tapi jualannya langsung ke surga. Tapi gini, gue makanya gue kadang-kadang gue juga lihat lu juga buat konten yang lain kan. Nah, itu mungkin bisa boleh katakan itu ada konten itu yang jualannya. Iya. Jadi gini, gue pernah membandingkan diri gue sama podcast yang lain yang lebih besar, dan gue bilang, Tuhan, ini kalau misalnya nih gue bisa ngomongin sesuatu yang kontroversial, toh orang-orang yang diundang juga gue kenal semua kok. Gue bisa ngundang mereka ke sini gitu kan. Sama, gue juga bisa kalau buat pertanyaan-pertanyaan yang kayak gimana dikit bisa. Ngejebak-jebak segala kayak gitu. Jadi maksud gue yang tiba-tiba kalau misalnya di capture berapa detik bisa jadi viral segala gitu. Gue bisa gitu Tuhan. Jadi boleh nggak gue ngelakuin itu? Gue ubah konsepnya ya. Karena secara statistik nih, aduh nggak bagus banget nih yang soal spiritual. Kenapa gue dikasih tugasnya benar-benar spiritual banget gitu kan. Nah akhirnya gue baca Alkitab 2 Tawarik tentang Daud. Nah jadi Raja Daud ini dia kebetulan lagi melakukan sebuah sensus. Itu sebenarnya cerita yang paling aneh di Alkitab menurut gue. Karena dia digoda oleh setan untuk membuat sebuah sensus. Cuman ngitung kayak ada berapa banyak sih prajurit di Israel. Dia pengen sensus aja gitu. Tiba-tiba Tuhan marah banget sama dia. Dan dia sampai tobat. Dan itu sampai Tuhan bilang, oke, karena lu udah melakukan sensus tersebut, gue akan memberikan lu 3 pilihan. Pertama, apakah
lo akan mendapatkan apa ya, bencana atau kelaparan atau penyakit. Lo mau pilih yang mana? Tapi lo harus pilih satu di antara 3 ini. Yang pasti ini akan membunuh bangsa Israel. Gitu. Dan Daud akhirnya memilih penyakit dong, yang 3. Dia pikir ya udahlah, daripada perang, kayaknya perang atau bencana gitu ya. Mendingan saya penyakit ya Dan ya Daud. Dia pilih yang penyakit. Seingat gue penyakit ya. Penyakit. Nah, tapi gue bingung, Tuhan ini kenapa marah ya? Ini kan cuma sensus. Iya. Kenapa kayak galak banget gitu kan? Kenapa sampai marah? Di situ ketika gue dalemin, ada sebuah terjemahan yang lain gitu ya, di The Message Translation. Ternyata motivasi Daud untuk menghitung sensus itu karena dia itu tidak pede sama Tuhan, sehingga dia mikir, prajurit gue berapa ya dibandingin sama prajurit negara-negara lain. Jadi dia mau tahu apakah prajurit gue cukup kuat ketika nanti ada yang perang, prajurit gue kuat untuk mengalahkan dia. Dulu ketika dia melawan Goliat, dia nggak perlu prajurit, dia cuma perlu diri dia sama batu, sama kepercayaan dia sama Tuhan yang pasti akan membuat dia menang. Tapi ketika dia udah jadi raja, ketika dia udah memiliki semuanya, ketika dia memiliki prajurit, memiliki subscriber gitu, dia sekarang jadi bergantung sama subscriber. Udah bukan lagi bergantung sama Tuhan. Nah, itu yang lebih parah sih. Akhirnya Tuhan marah sama dia soal itu. Nah, dan di situ ada satu kata-kata. Daud bilang ke Tuhan, dia doa, dia bilang gini, Tuhan, maaf, aku telah menukar kepercayaanku terhadap Engkau dengan statistik. Yang lu pernah ngalamin itu juga? Ya iyalah, ini yang gue ceritain nih. Jadi gue benar-benar karena ngelihat kok viewersnya podcast tetangga itu lebih bagus daripada viewers gue. Viewersnya ini kenapa, subscribernya kenapa lebih besar? Iya lagi, gue juga ngalamin kayak gitu. Nah, di situ Tuhan kasih tahu ke gue, Neil, gini Neil, statistik tuh bisa dibeli. Setuju. Hari ini, lu kalau misalnya mau beli viewers, bisa. Lu kalau misalnya mau beli engagement, YouTube ads, ada. Lu mau beli komentar, ada. Lu mau beli subscriber, ada. Emang ada beli komentar? Ada. Serius, gue baru tahu. Ada, buzzer-buzzer kayak gitu. Ada. Semuanya ada. Lu kalau misalnya cuma fokus di statistik, itu semua bisa lu beli. Iya. Tapi, yang membedakan YouTube lu sama YouTube lain, impact. Itu nggak bisa dibeli. Ketika orang nonton YouTube lo, tiba-tiba mereka terinspirasi untuk bikin channel YouTube sendiri. Iya. Yang temanya mirip, itu nggak akan pernah bisa dibeli. Lu ngelihat channel YouTube gue bukan karena statistiknya kan. Wah gila, Daniel tuh hebat banget ya. Dia statistiknya sampai berapa juta, bla bla bla. Gue nggak ngeliat itu sih sebenarnya. Lu ngelihat, lu terinspirasi gara-gara percakapan gue dan kayaknya ada spirit yang menggugah spirit lu juga. untuk membuat sesuatu gitu. Bener. Untuk menyebarkan berita tentang Tuhan lebih baik lagi gitu. Jadi maksud gue impact seperti ini yang nggak akan bisa dibeli. Dan kenapa ya magician semua ya? Sorry, ada satu lagi tuh yang di barbershop. Siapa namanya? Demian Aditya. Dia juga terinspirasi juga bikin YouTube gara-gara DTK juga. Oh gitu? Iya, ini magician semua ya. Enggak, tapi maksudnya magician. Enggak, tapi memang apa ya namanya, kalau ngomongin, kok gue ngerasa gini loh. Maksudnya gue pengen, biasanya kalau kita nongkrong sama temen lu deh, kalau udah ngomongin Tuhan pasti pada mundur semua. Pasti gitu. Ngomongin agama pasti mundur, gitu. Ngomongin, utama nggak usah agama di Tuhan deh, ngomongin Tuhan, tentang Tuhan begini, Tuhan begitu, experience lu tentang Tuhan seperti apa, lu cerita ke temen lu, pasti pada mundur semua. Pasti malah kayak ngalihin omongan yang lain dan sebagainya. Di situ gue ngeliat, kenapa obrolan Tuhan ini kok tidak diminati ya? Nah, di situ gue mikir, bagaimana obrolan Tuhan ini tentang Tuhan, orang bisa menikmati. Nah, itu dari situ gue melihat, gue buat kajian dan sebagainya, gue lihat lu, dan akhirnya terbukti bahwa obrolan tentang antar manusia dan Tuhan itu menarik ya dari lu doang. Di situ menurut gue kayak, wah, one day gue mesti buat kayak gitu. Wow. Dan hari pertama hancur. Karena gini, you know what, gue itu orang yang kalau baca itu gagap. Ngeluarin suara, ngeluarin suara gue gagap gitu. Artis pertama itu gue nggak nyebutin sini lah. Maksudnya itu bikin gue gagap gitu. Habis itu satu momen, nanti gue juga cerita setelah di belakang kamera, ada orang yang gue undang ke gue, itu akhirnya gue mati tuh. Gara-gara
ceritanya di lu itu videonya dia, video lu sama dia itu masuk ke TikTok, Ya. kepotong, itu diserang sama satu keluarga dia, sama netizen sama semua jebrek gitu. Pas dia datang ke gue, dia bilang boleh nggak ngomong spiritual itu puyeng kepala gue. Ngerti? Bisa nggak bayangin nggak sih ketika namanya lu misalnya contohnya Daniel tetangga kamu, kita pasti ngomong spiritual. Nah habis itu si bintang tamunya bilang jangan ngomong spiritual, pasti lu mati lu. Ngerti gak sih kayak anjir gue mau bahasnya arahnya gimana ya, tidak spiritual, ngeri, dan itu gue pernah ngalamin. Enggak, kalau gue juga pernah ngalamin seperti itu dan nggak tayang. Gitu. Ya udah nggak tayang. Nggak ada hubungan. Ya maksudnya udah tahu banget kalau misalnya di gue, lu bakal gue ajak ngobrol soal life journey dan spiritual journey. Tapi kalau misalnya lu kesini pengen ngepromoin apa tentang hidup lu tanpa ada hubungan sama Tuhan dan lu ngomongin soal kehebatan lu sendiri, ya nggak tayang. Ada banyak yang nggak tayang. Pram. Serius? Ada banyak yang nggak tayang. Gue nanya sama lu beneran siapa aja ya, maksudnya di luar dari ini. Gue penasaran juga. Oh iya ya, makanya gue juga lihat di konten lu juga jarang ada orang yang promosi film gitu. Selain si Prilly kan Prilly ada lah beberapa. Ya beberapa ya, gue inget banget. Seingat gue salah satu Prilly. Nah, tapi mereka sendiri udah tahu kalau misalnya akan ditanyain soal life journey dan spiritual journey gitu. Dan kalau bisa ngomong ke spiritual journey, you know what? Gak semua orang ternyata relate ya dengan spiritual. Mereka ngertinya itu mayoritas ketika gue undang pertama-tama itu kayak ini ngomong yang uka-uka, ngerti gak sih lo? Iya. Yang itu yang bikin bete banget. Ngejelasinnya gimana, hubungan sama Tuhan gimana. Orang pasti kalau orang itu mikir sholat, orang Kristen pasti ngomongnya ke gereja. Padahal kan itu sebagai rangkaian ritual, bukan membuat lu hubungan sama Tuhan gitu mas ya. Betul. Iya, itu mungkin bisa membuat hubungan sama Tuhan, tetapi itu jembatan kecil doang yang maksudnya yang ada yang lebih besar lagi. Nah, maksud gue gini kan, kita misalnya gue sama seseorang sama-sama ke gereja, dua-duanya sama-sama begini. Yang satu lagi bersyukur Tuhan, terima kasih banyak, gue diberkatin banget. Yang satu lagi mikir, habis ini gue mau makan apa ya? Gila lapar banget nih. Kayaknya sushi enak nih habis ini nih. Ya, dua-duanya melakukan ritual yang sama, tapi spiritualnya beda. Setuju. Ya. Setuju. Nah, buat ini dikit nggak sih? Maksudnya kayak, lalu kan buat film Susi Susanti itu dapat apa ya? Mungkin kalau di Kristen ilham juga atau something apa namanya? Ya wisdom ya. Wisdom sama gerakan lah ya. Maksudnya it's a calling. Yeah, calling. Dapat calling dari Tuhan. Nah, terus juga di Glenn Fredly juga lu dapat calling dari Tuhan. Nah, boleh cerita dikit nggak sih? Maksudnya kayak cara lu mendapatkan atau lu mendengarkan suara dari Tuhan itu gimana caranya sih saat itu? That's good. Kalau banyak ya. Maksudnya kayak, dan gue nggak tipikal orang yang denger langsung action gitu. Ya. Gue simpen dulu, gue renungkan dulu, gue tanya sama beberapa temen gue minta mereka doain dulu. Bahkan ada beberapa yang puasa dulu gitu kan, serius untuk kayak nge-confirm. Jadi momen-momen gue mungkin ketika gue bikin film Susi Susanti, ketika gue cabut dari Indonesian Idol, ketika gue bikin film Glenn Fredly, itu momen-momen besar di hidup gue yang harus banget didoakan dulu gitu. Apakah emang ini gerakan dari Tuhan atau bukan? Jadi gue tuh gini ya, Pram, susah juga ngejelasinnya gitu. Tapi ya, gue bisa mengerti apa yang lu rasakan. Memang hal-hal kayak gini kan kita ngomong berbau dengan rasa, right? Susah juga untuk menjelaskan secara kayak, kayak misalnya kayak kopi pahit gitu. Sedangkan orang nggak pernah minum kopi, gimana jelasnya? Gue tahu. Pahitnya seperti apa? Ya. Jadi, again, ini yang frekuensinya mudah-mudahan ngerti lah ya. Nggak apa-apa, nggak ngerti juga. Dulu gue juga. Intinya sih kayak gini. Ketika gue mempunyai kedekatan atau hubungan dengan Tuhan, pertama itu dulu sih, gue mempunyai hubungan dengan Tuhan, gue kenal siapa Tuhan, gue sudah berkenalan dengan Tuhan, Tuhan sudah memilih gue sebagai anaknya, gue sudah merasakan cinta Tuhan, gue berdoa dan ini berdoa juga, gue kenal banyak banget orang yang lagi sholat mendadak nangis karena merasakan cinta Tuhan yang lagi turun ke mereka seperti air terjun gitu. Jadi gue yang kayak,
yes, itu dia kenapa kita bisa connect banget nih secara spiritual gitu. Nah, jadi ketika lu udah mendapatkan hal tersebut ya, ketika lu bisa nangis-nangis dan lain-lain, lu akhirnya mulai kayak bisa membedakan antara suara lu, suara setan, atau suara Tuhan. Kalau misalnya suara setan atau suara lu, sering banget itu tidak membawa kedamaian, malah membawa ketakutan, membawa kekhawatiran, kayak tiba-tiba kepikiran sesuatu, loh, gimana kalau misalnya, aduh, atau membuat lu ngerasa guilty, membuat lu ngerasa condemn gitu, kayak jadi ngerasa bersalah, pokoknya efeknya negatif banget. Tapi suara Tuhan menurut gue efeknya itu positif gitu, damai, sukacita, cinta, kasih, kesabaran. Jadi nggak tahu ya, itu satu, itu tanda aja, tanda. Yang kedua, ketika lu, ini nggak mungkin kayak ketika lu denger ini, abis itu besok lu tiba-tiba langsung denger suara Tuhan gitu. Menurut gua memang perlu proses. butuh proses dan butuh kesadaran kalau gue bilang. Hubungan yang lumayan panjang. Sama seperti ini. Misalnya gue baru pertama kali ketemu Pram kan. Nah, abis itu gue dapet ditelepon sama nomor yang belum gue save dan gue nggak kenal gitu kan. Abis itu, halo, ini siapa ya? Oh ini Pram. Oh ya Pram, gimana bla 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 bla. Abis itu besok, dan abis itu gue lupa gitu. Gue lupa nge-save nomor lo. Besok dia nelfon lagi. Ini siapa ya? Lama-lama, walaupun gak gue save nomornya Pram gitu ya di handphone gue, tapi lama-lama ketika gue denger Neil, Pram. Iya. Gue udah tahu, udah nelfon. Betul. Gue udah tahu, udah familiar. Tapi karena gue punya hubungan sama lo. Nah, I think sama Tuhan juga seperti itu. Lu bisa ngebedain banget. Dan bahkan ketika lu sensitif banget gitu ya, ada tulisan di billboard, atau lagi nonton film India, atau lagi nonton atau lagi dengerin musik, tiba-tiba liriknya kena banget di lo. Itu kayak, ini Tuhan lagi ngomong nih sama lo, kayak gitu. Jadi itu sih yang gimana cara gue mendengar suara Tuhan gitu. Iya. Tapi memang baru gue mau tahu, tanyain tuh tadi tuh lu udah jawab bahwa gue mau tahu membedakan suara Tuhan sama evil atau demon gitu karena kan ini nggak gampang ya. Dan apa ya, buat gue ketika suara demon tuh ya bener kata lu bilang, ada rasa worry, ada rasa mungkin insecure, ada rasa anxiety, ada rasa kayak ego di situ, ego. Nah, itu sih salah satu. Tapi ini kan selalu terulang, maksudnya suara Tuhan dan suara setan itu selalu terulang. Nah, bagaimana lu akhirnya bisa mengadaptasi bahwa lebih cepat lagi untuk ini setan nih Tuhan? Itu gimana caranya? Gua langsung berdoa ya, maksudnya. Dan doa gue bukan tiba-tiba gue yang kayak keluar, gue di atas ojek pun gue bisa berdoa. Gue lagi nongkrong sama temen, mereka lagi ngobrol dan lain-lain, tiba-tiba gue kesentuh sesuatu, kepikiran sesuatu, Tuhan bukan ya? Dan itu ada sebuah momen itu sih, dimana gue kayak ngobrol dan Tuhan akan nge-confirm, biasanya kayak gitu. Dan kepikiran, biasanya gue catat, abis itu gue tanya sama istri gue, kita doain bareng, oh iya ini beneran dari Tuhan nih. Kayak gitu. Itu sih boba ini banget. Gue biasa nanya ini ke semua bintang tamu. Utama ke bintang tamu laki-laki. Karena buat gue, interesting. Menakutkan nih pertanyaannya. Karena buat gue, ini bukan memalukan, tetapi ini hal yang wajar. Kita kan 2024 ya, ya kan. Berapa bulan lagi kita mau 2025, right? Berarti kurang lebih setengah tahun lebih ya sekarang. Bener ya, mau ke 2025 ya? Enggak bro, cuma bulan depan. Iya bulan depan ya, sorry, bulan depan lah. Di 2024 ini udah nangis berapa kali? Udah nangis berapa kali? Sering banget. Gue sering banget. Gue kayak, tapi tergantung ya, nangisnya itu nangis seperti apa gitu. Nangis ketika gue menyembah Tuhan, atau nangis sedih karena gue ngerasa bersalah sama anak gue misalnya, atau nangis karena
gue lagi tegang-tegangan sama istri gue misalnya, banyak banget momen yang mana yang lo pengen tahu? Nangis karena apa? Maksudnya, Oke, pertama adalah karena gue yakin lu seorang bapak. Anak lu apa? Cowok. cewek yang pertama, cowok yang Oke. kedua. Biasa seorang bapak biasa dekatnya sama anak perempuan, right? Momen apa sih yang bikin lu bisa nangis sama anak lu? Kalau sama anak perempuan, actually the funny thing is dia lagi preteen-nya, dia umur 12, jadi gue yang kayak lagi agak Worry. aneh nih hubungan kita gitu ya. Tapi gue inget kalau misalnya, tapi ini bukan tahun ini sih, ini tahun lalu. Iya, tahun lalu sebelum dia umur 11 tahun. Di bulan Agustus gue bawa dia ke Paris. Dan abis itu kita jadi gini, karena gue pernah baca buku, pokoknya ketika anak berumur 10 tahun, bokapnya ngajak anak ceweknya untuk ke tempat manapun yang dia mau, gitu. Dan kebetulan anak gue yang cewek itu memilih Paris. Ya udah, akhirnya gue bilang let's go. Cuma kita berdua, daddy and daughter trip. Ketika dia umur 10 tahun. Wow. Nanti anak cowok gue ketika dia umur 10 tahun, nyokapnya yang ajak dia untuk pergi ke mana aja yang dia mau. Sejauh ini Arab Saudi. Gue gak ngerti kenapa dia pilih Arab Saudi, tapi gak apa-apa. Wow. Nah, Iya, gue mikir ya kenapa ya gitu. Gak ngerti. Kayaknya dia lagi pernah di pesawat gitu di Qatar gitu misalnya, habis itu ngelihat video promonya kayaknya seru banget. Akhirnya dia pengen pergi ke situ gitu, ke Doha gitu misalnya. Wow. Nah, but anyway, gua ke Paris, dan pas di Paris itu sama anak gua ngegendong dia, dan kita duduk sambil gue gendong. Habis itu gua ketawa. Dia yang kayak, oh I'm your baby daddy, oh ya, habis itu gue bercandain kayak gitu. Nah, at that moment itu gue kayak tahu ini terakhir kali ini gue bisa ngegendong dia seperti bayi seperti ini gitu. Karena setelah ini dia bakal preteen. Ya bener, dia umur 12 tahun. Udah mau masuk ke teenager, umur 13 tahun udah teenager. Aneh banget kalau misalnya gue masih gendong dia seperti bayi. Setuju. Jadi that was the last moment, dan di situ gue nangis. Dan ini juga nggak bisa dipungkiri bahwa mungkin usia dia udah mulai suka sama lawan jenis. Gue nggak tahu. Nggak, kalau misalnya kayak gitu, perasaan lu gimana? Ya, itu sesuatu hal yang gak mudah loh. Tiba-tiba ya nggak usah ngomongin dia mau merit deh. Tiba-tiba ngenalin ke lu, pap ini pacar gue nih gitu. Itu rasanya gimana? Lu ada perasaan ngebayang kayak gitu nggak sih? Pram, ini pertanyaan lu bagus banget, karena ini pertama kalinya orang nanya gini ke gue sih. And for some reason, gue percaya dia bisa jaga diri dia. Oke, wow. Gue sama Viola udah taruh fondasi yang begitu kuat di dalam hidup dia. Sehingga kalau misalnya dia pacaran pun, gue percaya sepenuh 100% sama dia. You know, dia akan melakukan terbaik. Maybe she will make mistakes, tapi gue tahu dari fondasi yang udah kita taruh di hati dia, mistakes-nya pun juga mungkin akan terjaga lah, nggak nyampe parah banget gitu misalnya. Jadi maksud gue nggak tahu kenapa, dan gue juga percaya sebagai orang tua ada hal-hal yang mungkin nggak bisa gue kontrol, tapi gue tahu Tuhan itu always in control. Jadi gue tahu juga rasa cinta Tuhan terhadap dia itu jauh melebihi rasa cinta gue terhadap dia. Ya, jadi ketika gue udah punya that truth gitu ya, kebenaran itu, gue udah percaya itu semua, gue yakin sih kayak dia akan bisa menjaga diri sih. Wow. Dan you know, 2 bulan terakhir ini Viola lagi ke Itali. Jadi gara-gara bokap dia itu dia itu adalah setengah Itali dan setengah Jerman. Bokapnya orang Itali soalnya. Nah, jadi dia lagi ke Itali, ada sebuah urusan yang harus diurusin. Jadi selama 2 bulan itu gua sama anak-anak cuma berdua. Nah, kebanyakan orang itu ngelihat gua, Nil, lu ngurusin anak sendirian. Ada mbak lah. Enggak, tapi beneran deh. Ini laki gua nggak mungkin bisa seperti ini gitu kan. Lu sebagai seorang laki-laki dan sibuk gitu ya, punya banyak kerjaan, tapi lu masih bisa ngurusin 2 anak gitu kan, anak umur 12 tahun sama 8 tahun. Kok lu bisa sih, Nil?
gue mikir banget jawabannya gitu ya. Ini pertanyaan bagus banget ya. Kok gue bisa ya? Tuhan yang memampukan. Enggak lah. Akhirnya gue dapet jawabannya, Pram. Apa tuh? Anak-anak gue luar biasa. Wow. Anak-anak gue luar biasa banget. Jadi, karena anak-anak gue luar biasa banget, nggak sulit buat gue untuk ngurusin mereka berdua. Dan ketika kita merasa bahwa bukan kita yang mengerjakan, tapi adalah Tuhan, itu jauh lebih ringan, right? Jauh. Dan maksud gue, anak-anak gue ini tumbuh sebagai manusia-manusia yang bertanggung jawab, mandiri. Itu juga karena ajaran Viola banget. Sehingga memudahkan gue banget untuk ngejagain mereka ketika Viola lagi nggak ada gitu. Setuju Jadi banget. kayak gila, I have so much fun sama mereka. Gue ngajak mereka liburan ke Bandung kemarin itu ke Bobo Cabin. Gue ngajak mereka pergi ke Perth juga. Maksudnya udah apa ya, mereka bisa ngejaga diri mereka sendiri gitu. Ketika gue minta mereka tolong sikat gigi, kita bentar lagi tidur, mereka langsung sikat gigi dan mereka ganti piyama dan lain-lain. Jadi kayak Iya, lebih dimudahkan sih. Mereka itu adalah hadiah terbaik dari Tuhan buat kita. Dan menurut gue, they're amazing kids. Jadi gue benar-benar kayak ketika lu nanya apakah gue khawatir anak gue nanti bakal pacaran dan lain-lain, gue yang kayak, no, it's okay. You know, dia bisa menjaga diri dia sendiri kok. Dan next stage adalah belajar untuk melepaskan dan mengikhlaskan, right? That's what parenting is all about. The art of letting go. Dan itu memang nggak bisa tiba-tiba langsung, pasti belajar sampai dari sekarang, right? Betul. Berapa banyak orang tua yang masih ikut campur sama pernikahan anaknya. Iya. Dan orang tua itu adalah alasan kedua terbesar dari perceraian. Iya, setuju. Salah satunya ya. Nah, gue pernah dengar, gue lupa lu ngomong saya di dan tangga kamu juga deh. Waktu itu gue nggak tahu anak pertama lu, anak kedua lu yang mau masukin sekolah internasional, yang dimana anak pertama itu ada toilet 3, ini ya, laki-laki, perempuan, sama yang satu lagi gender neutral. Nah, itu gimana tuh? Jadi gini, kalau misalnya unisex itu kayaknya udah biasa banget. Setuju. Ya kan? Atau enggak ada whatever lah gitu ya. Tapi untuk kali ini kasusnya adalah gender neutral. Dan ini sebuah kata yang menurut gue lagi dinormalisasikan banget sama yang namanya woke agenda. Ada sebuah agenda yang pengen menormalisasikan banget. Kemarin gue baru ngeliat satu fotonya Shawn Mendes. Shawn Mendes sekarang udah kayak gitu. Dan gue yang kayak, loh, kok jadi kayak gini sekarang gitu kan. Nah, ternyata nih emang ini adalah sebuah agenda yang pengen dinormalisasikan melalui budaya pop culture gitu. Supaya anak-anak Gen Z itu sudah ya biasalah. Gender fluid atau gender neutral itu adalah sebuah pernyataan untuk ngasih tahu gue nggak mau diklasifikasi sebagai laki atau perempuan. Excuse me. Gue nggak mau diklasifikasi sebagai laki atau perempuan. Gue maunya netral. Nah, ini menurut gue bahaya banget. Setuju. Karena gue percaya banget kalau di Alkitab Tuhan menciptakan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Memang di semua agama kita diciptakan memang dua jenis itu doang. Exactly. Nah, jadi ketika ada gender neutral, belum lagi nanti ada banyak turunnya banget ya, ada kayaknya 93 or something. Dan itu budaya dari luar, right? Dari luar, exactly. Nah itu, dan gue nggak tahu ya, tapi ini just feeling ya. Karena kalau gue lihat, kayaknya walaupun nggak semuanya, tapi rata-rata international school, maksudnya nggak semuanya, tapi beberapa international school kayaknya mulai menggeneralisasi kayak misalnya laki, perempuan, tengah-tengah gitu. Kalau gue bilang tengah-tengah apa ya? Order kali atau apa ya namanya ya. Nah itu kayaknya udah mulai banyak ya sekarang. Gue nggak tahu. Cuman maksud gue kebetulan di satu international school yang gue datengin itu mereka ada si gender neutral. Langsung lu tarik anak lu untuk tidak di. Karena kita sebenarnya datang situ untuk ini aja sih, untuk ngecek aja mau apa sih, survei sekolah gitu kan. Ya, abis itu gue ngobrol sama perwakilannya dan bener perwakilannya itu dia ngomong tentang 3 hal tersebut gitu. Gue nanya, kalau misalnya ada seorang anak yang dia
ya secara identitas lagi krisis identitas gitu Iya, ya. Dia nggak tahu, dia curious dan lain-lain gitu kan. iya. Apa yang akan kalian katakan ke anak tersebut gitu? Bagaimana pendapat kalian soal LGBTQ ini yang lagi Iya, marak iya, gitu kan? Nah akhirnya si representatif dari sekolah tersebut bilang, well, pertama kita nggak akan pernah bilang sama mereka apa yang benar apa yang salah, gitu. Yang kedua, kita justru akan mengencourage mereka supaya mereka lebih dalemin lagi curiosity tersebut gitu. Siapa tahu aja ini akan memberikan mereka kebahagiaan. Yang ketiga, apapun yang si anak ini curhatin ke counselor dari sekolah ini, itu adalah rahasia anak ini. Kita akan respect banget privasi anak ini, kita nggak akan share ini ke orang tuanya. Thank you. Nah, tapi Gue masih timur banget berarti. iya. Nah, dengan itu gue juga penasaran juga nih Bang, sama lu. Lu itu seeksplorasi apa sih tentang spiritual ini? Kayaknya gue lihat lu sangat eksplorasi banget tentang hubungan dengan Tuhan, tentang spiritual. Soalnya karena kan apalagi konten lu kan tentang spiritual ya. Sorry, definisi eksplorasi itu apa ya? Definisi buat gue adalah gue ya kayak lu bilang tadi, kita itu tidak menelan mentah-mentah apa yang mungkin pemuka agama kasih, apapun itu ya, mungkin orang lain dan sebagainya gitu. Tapi kita mencari itu dalam diri kita sendiri gitu, Mas Dew. Gue Gak pernah. Eksplorasi gue gak pernah. Eksplorasi atau ngulik itu gue benar-benar gak pernah. Berteman ya. Oke. Tapi eksplorasi gue gak pernah. Ya. Wow, keren banget. Dan aduh, Bang, thank you banget dan Bang ada ya, oke. Nggak, bener-bener Gue pikir ada follow up question ya. Thank you banget dan Gue udah nemuin nih. ya, thank you banget karena jujur sih ternyata ngobrol sama lu menyenangkan dan gue udah ngebayangin gitu ya. Dan sebenarnya ketika gue mau syuting hari ini, gue nggak tidur dari kemarin. Come on, jangan dong, jangan gitu. Gue nggak tidur. Gue nggak tahu kenapa ketika gue ngelakuin sesuatu gitu ya, podcast sama siapapun, either itu sama tukang Grab, gue pernah podcast sama tukang Grab, gue nggak bisa tidur. Oh, wow. Karena buat gue kayak gue nggak ngerasa gue itu bagus dan gue nggak ngerasa gue itu hebat. Problemnya adalah seperti itu. Jadinya sehingga kayak misalnya gini, tau nggak sih kadang-kadang kita ngalamin nggak sih ketika kayak tadi gue nanya sesuatu sama lu nggak ngerti pasti gue apa, dan itu kan salah satu yang kita sebagai host juga mikir kan, kayak kalau gue ngomong ngerti nggak nih orang dan sebagainya, dan itu salah satu yang apa ya, mungkin lu juga pasti ngalamin kan, kayak wah ini kayak susah banget nih ngomong kayak gini. Biasanya gue stop kameranya, habis itu gue bilang bentar. Oke, gue coba struktur dulu pertanyaan gue, atau gue akan diskusin sama dia. Gue sebenarnya pengen nanya ini dan gue expect jawaban lo ini. Menurut lo bla 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 bla. Gue gituin. Jadi itu behind the scene banget gitu. Itu editingnya seperti itu sih. Cuman lo sangat profesional sampai lo nggak stopin kamera. karena gue ngerasa kayak apapun yang terjadi gitu ya. Apapun terjadi, kalau memang gue jelek ya gue jelek. Kalau bintang tamunya salah ngomong ya salah ngomong gitu. Toh juga bisa diedit kok. Zaman sekarang kan bisa diedit juga. Nggak pusing gitu maksudnya kan. Dan thank for waktunya. Kalau biasa gue thank for coming. Ini saya tempat lu. Gue nggak mungkin thank for coming. Ini bukan tempat gue. Iya. Dan padahal gue ngerasa ini tempatnya Pram. Mungkin karena di Magician kali aja. Iya. Buat teman-teman kalau suka banget dengan obrolan gue sama Daniel Mananta ini dan bisa mendapatkan insight yang dalam buat kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan di bawah tuh kalau Daniel bilang ada super thanks, kalau gue bilang the big love, karena love abis itu S, gue ngomong ya gitu. Dan kalian boleh ngasih donasi berapapun, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next time, bye bye. Show him some love.